Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, saya Indah Sri Wulansari, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Negeri Malang dari kelas 001 Kimia. NIM 23312771494 Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di SMA Negeri 1 Blitar, mengambil materi asam basa dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Berikut video pembelajaran UKIN. Selamat menyaksikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada nggak masalah apa enggak? Iya. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, tolong salah satu perwakilan memimpin doa ya. Ketua kelas boleh? Silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada ini malah kita doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Ini tadi semuanya masuk ya? Ini ya berarti ya? Ya. Oke. Nah, anak-anak, tadi berangkat sekolah, kalian sudah pada sarapan belum? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, yang sudah sarapan, sarapannya pakai apa? Roti. Flora pakai ayam goreng. Roti. Ican pakai roti. Ada lagi? Rawan. Ada lagi? Goreng. Nasi goreng juga. Nah, kalau yang udah sarapan minumnya apa? Susu. Flora. Pakai susu juga, air putih. Ada lagi? Teh hangat. Ada lagi? Es jeruk. Apa? Jeruk hangat. Nah, ada yang es jeruk, ada yang jeruk hangat. Gimana rasanya jeruk pagi-pagi? Manis tapi kayak ada asam-asamnya gitu. Oh gitu. Kalau kalian gimana rasanya dengan jeruk? Kecut. Oh, masuk berarti ya? Nah, Kalik punyanya Kalik minumannya masih kecut anak-anak katanya ya. Nah, kalau itu berarti kemarin kan kita sudah belajar tentang materi asam basa. Nah, menurut kalian berarti jeruk itu sifatnya masuk asam atau basa? Asam. Nah, masih menurut apa enggak sifat dari larutan asam? Tangan. Siapa kalian namanya? Yaidan absen berapa? Ya, oke, Yaidan absen 10. Mulai dari dulu. Bagaimana Yaidan? Sifat asam yang pertama itu rasanya masam, Bu. Rasanya masam, terus Yang kedua pH kurang dari 7. pH kurang dari 7, apa lagi? Yang ketiga menghasilkan ion H+ dalam air. Menghasilkan ion H+ dalam air. Ada lagi yang mau menambahkan apa enggak? Ya, Bu. Oke, absen berapa Halim? Absen 15. Absen 15. Gimana Halim? Sifat asam yang lainnya ada korosif, Korosif, ada lagi? lalu dapat mengantarkan listrik atau konduktor. Iya, dapat menghantarkan listrik Ya. dalam air ya. Selanjutnya mengubah warna lakmus merah warna lakmus biru menjadi merah. Yang mengubah warna lakmus biru menjadi merah. Sifat asam sudah. Terus basa. Basa siapa? Yang pertama Flora absen berapa? Aku nomor absen 17. Oke, 17. Bagaimana Flora? Yang pertama pH lebih dari 7. pH-nya lebih dari 7. Terus Terus dapat menghantarkan panas. dapat mengantarkan panas apa? Oh iya, listrik. Ya, terus apa lagi? Dapat merubah lakmus merah jadi lakmus biru. Ya, kebalikannya asam ya. Ya. Dapat berubah lakmus merah jadi biru. Ada lagi? Saya, Bu, Oke. Ada absen berapa, Le? saya 16. Oke, udah absen 16. Bagaimana? Dapat menghasilkan ion kohamin dalam air. Iya, menghasilkan yang mengalir dalam air. Terus apa lagi? Terus kan kalau yang asam itu rasanya asam, terus kalau yang basa rasanya pahit. Iya, rasanya kayak kalau kalian mandi nggak sengaja, apa namanya? Ya, makan sabunnya masuk ke dalam mulut, rasanya pahit ya. Iya. Oke. Nah, tadi sifat asam basa kalian sudah ingat. Nah, sekarang hari ini kita akan mempelajari tentang identifikasi asam basa menggunakan indikator alami dan indikator universal. Nah, perhatikan anak-anak. Jadi identifikasi asam basa ya. Untuk identifikasi asam basa, kita bisa menggunakan indikator asam basa.
Jadi indikator asam basa itu merupakan alat penanda bahwa sebuah zat itu bersifat asam atau basa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak yang dapat ditemui dan memiliki berbagai macam sifat. Jadi, untuk menentukan sifat suatu larutan asam atau basa, kita bisa menggunakan indikator asam basa. Nah, ini contohnya indikator asam basa. Ada indikator alami, ada indikator buatan, ada indikator universal. Kemudian, nah, indikator laku sama pH meter. Ini yang ada di sekitar kalian yang sering kalian jumpai yang mana? Kalau indikator alami itu sering kalian jumpai ya. Nah, kalau indikator buatan itu ada PP, BTP, MO itu ada rentang pH-nya tertentu. Kalau misalkan indikator universal itu nanti pakai stick. Nah, nanti kalian hari ini akan praktikum, di mana nanti praktikumnya akan menggunakan salah satunya indikator universal ini. Nah, ini indikator laku sama pH meter. Next, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah mengidentifikasi larutan asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari menggunakan indikator alami dan indikator universal. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Next, nah sebelum kita mulai pembelajaran hari ini kita akan melakukan diagnostik awal dulu, ya, yaitu melalui kuisis. Sudah punya semua toh? Oke, sebelum mulai kuisisnya ya, kita mau lihat semangatnya dulu kan ya. Semasa, mana semangatmu? Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Nah, sekarang kita mulai kuisisnya. Sekarang sudah 16 anak, berarti kurang 4 anak lagi. Oke, sudah 20, sekarang kita mulai dulu. Semangat. Oke, kita lihat siapa tidak terbaiknya. Terbaik keduanya Akmal. Terbaik ketiganya Oke, beri close dulu untuk kalian. Nah, sekarang perhatikan anak-anak, ini kan musimnya musim penghujan sudah mulai datang ya. Nah, para petani di tempat kalian banyak nggak petani ikan? Lumayan ada ya. Nah, biasanya itu para petani ikan itu mereka itu kalau misalkan musim penghujan itu kayak suatu banyak masalah yang mereka hadapi. Kenapa? Karena banyak ikan-ikan yang mati. Nah, kenapa sih kok banyak ikan yang mati? Nah, di antaranya para petani lokal itu kebanyakan mereka tuh menambahkan dolomit atau kapur, tahu ya? Nah, apa sih sebenarnya fungsi kapur? Nah, pada pengembangan ikan itu. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, sekarang perhatikan dulu video yang sudah tayangkan juga, ya. Fungsi dari kapur ini banyak sekali, Bu. Fungsi dari kapur untuk menaikkan pH juga bisa. Kapur ini sampai larut ya. Ini nanti dituang semua ya. Tidak ada apa-apa, ini larut semua. Tidak ada siramkan ke dalam kolam. Nah, tadi kalian sudah mengamati tentang video penambahan kapur pada kolam ikan. Nah, sekarang perhatikan berikut ada pertanyaan tematik dari kalian mengamati itu. Kira-kira bagaimana menurut kalian pengaruh penambahan kapur dolomit terhadap air kolam? Mungkin ada yang mau menjawab. Oke, namanya siapa dok? Perhatikan ya, kelompok 1 nanti A, kelompok 1 pasal berapa? Pasal 5. Gimana nanti A? Jadi pengaruh penambahan kapur dolomit dari ikan kolam yaitu memperbaiki kesamaan pH tanah desa kolam. Kira-kira lagi gimana? Pengaruh penambahan kapur dolomit terhadap air kolam yaitu memperbaiki keasaman pH tanah desa kolam karena yang pH rendah dapat menyebabkan rendahnya pH air kolam. Iya, itu menyebabkan rendahnya pH air kolam. Jadi perlu ditingkatkan ya. Ada yang punya jawaban lain? Ya, Veronica ya, absen berapa? Absen 19. Absen 19. Oke. Selain yang disebutkan dia juga untuk mempertahankan kestabilan keasaman pH tanah dan air, juga untuk memberantas hama penyakit
Iya, jadi dengan penambahan tadi sudah dijelasin juga ya, kalau dia bisa mengurangi penanggulangan ya, biar nggak terkena jamur gitu ya. Oke, iya. Nah, banyak kita temui senyawa asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika mencicipi jeruk, maka akan terasa masam karena jeruk mengandung asam. Sedangkan ketika tidak sengaja mencicipi sabun, yang kita rasakan itu pahit karena sabun mengandung basa. Namun tidak semuanya itu aman untuk dicicipi. Seperti halnya pada air kolam, bagaimana cara mengidentifikasi keasaman dan kebasaan dari air kolam untuk mengetahui kualitas dari air kolam yang aman untuk budidaya ikan. Ada yang mau? Ada yang coba? Yang pakai ranking absen berapa dok? Absen 6. Oh, dulu tadi belum absen berapa? Absen 11 tuh. Nah, absen 11. Oke, mana nanti? Jadi untuk mengetahui air kolam yang baik untuk budidaya ikan itu dengan memantau perbedaannya menggunakan indikator asam basa, di mana yang baik untuk budidaya ikan itu kisaran 6,4 sampai 8. Iya, oke, betul. Nah, anak-anak, nanti di sini ini tadi kan yang untuk poin ketiga, untuk mengetahui suatu larutan asam atau basa kan nggak semuanya bisa dicicipi ya. Jadi selain untuk keamanannya bagaimana yang nggak bisa dicicipi, maka kalau yang nggak bisa dicicipi, maka untuk mengetahui sifat asam atau basanya, maka kita menggunakan indikator asam basa. Nah, indikator asam basa itu ada apa aja? Tadi sudah ada apa aja tadi? Indikator universal, alami, batas aku sama Oke anak-anak. Nah, sekarang nanti kita akan belajar, kalian akan belajar dalam kelompok belajar kalian. Nah, yang sudah dibentuk sebelumnya. Kemudian nanti carilah informasi sebanyak-banyaknya mengenai identifikasi asam basa menggunakan indikator asam basa. Bisa menggunakan referensi e-book, artikel, YouTube, dan juga materi yang sudah sediakan pada LKPD. Nanti bisa membagikan LKPD, itu ya. Nah, sekarang silakan kalian langsung berkumpul dalam kelompok masing-masing ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ayo langsung berkumpul dalam mejanya juga dirapatkan. Iya, mejanya dirapatkan seperti biasa. Oke, semua sudah dalam kelompok masing-masing ya. Oke, nah anak-anak perhatikan, ini nanti kalian akan melakukan percobaan identifikasi asam basa dengan menggunakan indikator asam basa alami dan indikator universal. Oke ya, nah sekarang perwakilan kelompok silakan langsung mengambil alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk percobaan. Nah oke, nah hari ini kalian akan melakukan uji terhadap beberapa larutan ya. Harapannya nanti itu kalian bisa mengidentifikasi larutan itu termasuk dalam larutan asam ataukah larutan basa menggunakan ekstrak alami yang kita gunakan yaitu ekstrak bunga satu dan ekstrak kunyit. Nah ini ekstrak bunga satu dan ekstrak kunyit. Sedangkan larutan uji yang kita gunakan ada air alkalis, air karbonasi, cuka makan, obat mah sama air infus. Oke, Bunda akan bagi dulu LKPD pada masing-masing kelompok. Kerjakan secara berkelompok. Silakan kalian menyelesaikan permasalahan yang sudah tersedia dalam LKPD secara berdiskusi. Di sini Bunda juga akan mengambil penilaian ya, ada kerjasama kelompok, kemudian kekompakan, kebersihan juga, dan tetap dijaga kebersihan kelompoknya. Nah, untuk lakukannya di sini silakan langsung maju ke depan, lakukan ujinya dari sini. Ya sudah, langsung dikembalikan ke tempat kumpulan lagi ya. Sudah, ada yang sudah selesai. Jangan lupa sebagian kan kelompok itu bisa. Maaf ya, ini bisa prakteknya nggak begitu kelas, soalnya hari ini kan berbarengan sama kelas 12 ujian praktek ya. Jadi kita hari ini prakteknya di kelas. Kelompok tercepat nanti jangan lupa laporan ya. Kelompok 2 kalian komplit. Kelompok 3 berikutnya. Kelompok 4 oke. Oke, tes sudah selesai. Oke, sekarang silakan kalian tuliskan data pengamatannya. Sudah? Kemudian diskusikan analisis data. Oke, nanti akan ada salah satu perwakilan yang akan kelompok ke depan ya. Jadi
diajak. Ya, akan tahun diajak. Sekarang silahkan kalian mempersiapkan untuk presentasi juga. Oh, laptop semua kan? Laptop ada? Jadi Nana, untuk diskusi ini kalian boleh melakukan studi literatur ya. Jadi dari berbagai buku dari LKPD itu di situ sudah ada link untuk ke materi, ke buku bahan ajarnya ataupun melalui internet ya. Aman? Bagaimana mau aman? Adanya? Sambil nunggu, kita sambil sekalian kita undi siapa yang presentasi ya. Apa? Kalau berapa ini? Coba dibaca. 5. Kelompok 5 udah selesai belum? Oke, sudah. Sambil tunggu kelompok 5 persiapan, kalian lanjutkan dulu untuk analisis datanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai identifikasi asam dasar. Nah, sebelumnya perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mira Juni. Saya Firda Lafik. Saya Kansa Kirana. Saya Abdurrahman. Baik, selanjutnya, jadi di sini ada sebuah data pengamatan berdasarkan percobaan yang barusan kami lakukan. Jadi di sini ada 5 lautan. Yang pertama minuman berkarbonasi, minuman alkalis, air sekal, obat mah, dan juga air infus. Nah, kelima lautan ini memiliki pH yang berbeda-beda. Contohnya saja minuman berkarbonasi ini memiliki pH 3, minuman alkalis 8, air sekal 3, obat mah 10, dan juga air infus memiliki pH 7. Nah, berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan menggunakan indikator alami, yaitu menggunakan ekstrak kunyit dan juga ekstrak bunga sepatu, kelima lautan ini tadi mengalami perubahan warna setelah diberi ekstrak kunyit dan juga ekstrak bunga sepatu. Nah, minuman berkarbonasi ini apabila diberi ekstrak kunyit berubah warna menjadi kuning, dan apabila diberi ekstrak bunga sepatu berubah warna menjadi merah, yang berarti memiliki pH asam. Lalu minuman alkalis apabila diberi ekstrak kunyit berubah warna menjadi oranye, kalau apabila diberi ekstrak bunga sepatu berubah warna menjadi hijau kekuningan, yang berarti lautan ini memiliki sifat basa. Lalu air sekal apabila diberi ekstrak kunyit berubah warna menjadi kuning, dan apabila diberi ekstrak bunga sepatu berubah warna menjadi merah, yang berarti air sekal ini bersifat asam. Lalu ada obat mah apabila diberi ekstrak kunyit berubah warna menjadi merah, lalu apabila diberi ekstrak bunga sepatu berubah warna menjadi kuning, yang berarti obat mah ini bersifat basa. Lalu ada air infus yang apabila diberi ekstrak kunyit itu warnanya tetap kuning, dan ekstrak bunga sepatu warnanya tetap merah gelap, yang berarti air infus ini memiliki pH netral atau 7. Baik, selanjutnya. Nah, di sini terdapat tabel yang menunjukkan jenis lautan dan pH-nya. Seperti yang tabel sebelumnya, di sini terdapat 5 data. Nah, data tersebut berupa minuman berkarbonasi, minuman alkalis, air cuka, obat mah, dan air infus. pH-nya masih sama dengan yang tadi ya, cuma di sini perbedaannya adalah kolom asam, netral, dan basanya. Jadi di sini kita misalkan menentukan larutan tersebut itu termasuk asam, netral, atau basa. Nah, di sini adalah yang pertama minuman berkarbonasi. Minuman berkarbonasi memiliki pH 3, yang berarti termasuk dalam larutan asam. Yang kedua adalah minuman alkalis yang memiliki pH 8, lebih dari 7, berarti basa. Yang ketiga adalah air cuka. Air cuka memiliki pH 3. pH 3 berarti sama dengan yang berkarbonasi, dia termasuk dalam larutan asam. Yang keempat adalah obat mah. Obat mah memiliki pH 10. pH 10 menunjukkan bahwa larutan tersebut bersifat besar. Yang terakhir atau kelima adalah air infus. Air infus memiliki pH 7, yang berarti larutan tersebut bersifat netral. Selanjutnya hubungan harga pH dengan sifat asam basa. Dengan mengetahui skala harga pH, kita bisa mengetahui sifat suatu larutan itu atau asam atau basa. Di mana asam memiliki pH kurang dari 7, sedangkan basa memiliki pH lebih dari 7. Dari percobaan menggunakan indikator universal, kita bisa mengetahui skala pH dan bisa mengelompokkan larutan uji ke dalam larutan asam atau larutan basa. Nah, selanjutnya adalah tabel indikator alami. Di sini terdapat 2 kolom utama yaitu indikator alami dan warna larutan. Warna larutan membedakan
menjadi dua, yaitu pada saat kondisi terkena asam dan saat terkena asam. Nah, dalam tabel tersebut terdapat 4 data, yaitu daun pandan, kubis ungu, tomat, dan bunga sepatu. Daun pandan berwarna hijau pada larutan asam maupun basah. Kubis ungu berwarna merah muda pada larutan asam dan berwarna hijau biruan pada larutan basah. Lalu ada tomat. Tomat berwarna merah pada larutan asam maupun basah. Sedangkan bunga sepatu berwarna merah pada larutan asam dan berwarna kuning pada larutan basah. Di sini ada pertanyaan lagi, berdasarkan data tersebut, bahan mana yang seharusnya dipilih untuk menguji larutan-larutan lain yang belum diketahui sifat asam dan basanya. Berdasarkan tadi tabel yang sudah disebutkan oleh Video, kita dapat menyimpulkan bahwa ada 2 bahan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu larutan itu asam atau basa. Yang pertama adalah ekstrak kubis ungu dan ekstrak bunga sepatu. Kenapa? Karena keduanya itu dapat memberikan warna yang berbeda alias pembeda pada saat kita mengetes atau mencoba larutan-larutan yang belum diketahui pH-nya. Jadi kita dari indikator ekstrak kubis ungu dan bunga sepatu, dari situ kita bisa membedakan bahwa yang warnanya berbeda dari sini sama sini itu larutan asam atau basa. Baiklah, sekian dari kelompok kami laporan praktikumnya tadi. Kira-kira apakah dari teman-teman semua ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Oke. Sebutkan nomor absen. Saya dari absen 15. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 5. Tadi disebutkan bahwa dari studi literatur dan juga bahan ajar yang telah kami cari, itu diketahui bahwa larutan asam memiliki 2 kategori, yaitu asam lemah dan juga asam kuat. Begitu juga dengan larutan basa yang memiliki basa kuat dan juga basa lemah. Nah, bagaimana cara kita mengelompokkan larutan tersebut ke dalam asam dan basa yang kuat ataupun yang lemah? Terima kasih. Jadi menjawab pertanyaan dari Mas Halim, nah, saya juga pernah membaca artikel tersebut. Jadi gini, suatu larutan bisa dikatakan asam atau basa kuat maupun lemah dengan menggunakan indikator universal. Kita tadi sudah coba nyari. Nah, suatu larutan asam kuat itu memiliki kadar pH antara 1 sampai 2. Ini yang kurang dari 3 itu adalah asam kuat. Sedangkan untuk asam lemah itu dari 3 sampai 6 itu termasuk asam lemah. Untuk basa kuat sendiri, basa kuat itu memiliki pH 13 sampai 14. Nah, kalau basa lemah itu dari 8 sampai 12 gitu. Terjawab ya, terima kasih atas Terima kasih. pertanyaannya. Kira-kira apakah ada yang lain yang mau silakan? Saya boleh dari Praga, nomor absen 1, izin bertanya. Kalau saya tadi kan sempat menguji obat mah dengan mendapatkan skala pH 9. Sedangkan yang dipresentasikan oleh kelompok 5 itu 10. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Coba dijelaskan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaannya Alvaredo, jadi gini, obat mah itu sebelum diujikan ke dalam indikator asam basa itu harus diaduk terlebih dahulu, karena di dalam obat mah itu kan terdapat komponen-komponen yang lainnya. Jadi agar komponen-komponen lainnya itu juga bisa masuk ke dalam pengujiannya asam basa, itu tuh harus dipastikan obat mahnya itu harus tercampur dengan diaduk dan tercampur rata dengan air. Jadi mungkin kalau misalkan dari kelompoknya Alvaredo itu tuh obat mahnya belum tercampur rata dengan air, makanya pH-nya mendapatkan rentang 9. Tapi kalau untuk kelompok aku, memang kita mengaduknya benar-benar dicampur dengan rata, jadi kita bisa mendapatkan pH 10. Apakah sudah terjawab? Oke, bagaimana anak-anak? Ada lagi pertanyaan yang lain? Belum ada? Nah, oke. Oke, kelompok 5 bisa ditutup kembali ke tempatnya ya. Nah, Sekian, terima kasih atas pertanyaannya dan semoga presentasi mata kita jadi bisa menambah ilmu dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bu, sama setelah hindari itu pH-nya berbeda. Jadi ketika mau diuji kita harus benar-benar mengadunya dengan merata. Jadi ketika kita menguji komponen yang lain yang terdapat pada obat mah itu bisa ikut teruji, gitu ya. Nah, kemudian untuk yang kedua, nah bagaimana cara kita menentukan ya? Nah, itu nanti akan kita pelajari lebih detailnya ya. Pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas lebih detail bagaimana cara kita mengelompokkan larutan asam, membedakan larutan asam kuat dan basa kuat, asam lemah dengan basa lemah, bagaimana cara kita membedakannya gitu. Nah, tadi yang penting, jadi kalian harus paham dulu bagaimana cara mengidentifikasi larutan asam dan basa. Kalau misalkan diuji menggunakan indikator alami tadi kan hanya bisa tahu apa? Sifatnya aja, asam nama basa. Apakah ada yang punya jawaban lain untuk nomor 2 dari yang sudah dipresentasikan tadi? Hubungan antara pH dengan sifat asam dan basa. Siapa? Nabila coba berdiri Nabila. Nabila kelompok 4 absen berapa? Absen 4. Absen 4. Oke, gimana Nabila? Dengan mengetahui harga pH, kita bisa menentukan apakah suatu larutan bersifat asam atau basa. Selain itu, berdasarkan harga pH, kita juga dapat mengelompokkan larutan tersebut merupakan asam kuat, asam lemah, basa kuat, atau basa lemah. Iya, jadi kita bisa tahu tentangnya itu berdasarkan kita bisa mengelompokkan asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah berdasarkan tentang pH-nya ya. Nanti lebih detailnya akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Analisis data yang ketiga, tadi pH-nya 5. Bagaimana sifat dan kualitas air hujan tersebut? Untuk poin ketiga tadi, apakah ada yang punya jawaban lain? Iya, oke. Felix ya? Kelompok 2. Absen berapa Felix? Absen 16. Oke, Felix absen 16. Bagaimana? Jadi air hujan kan memiliki pH 5. Ini menunjukkan bahwa air hujan tersebut bersifat asam dan termasuk dalam kategori kualitas air yang kurang baik atau tidak diperbolehkan digunakan karena tidak termasuk dalam rentang pH air yang diperbolehkan untuk digunakan berdasarkan IPA yaitu 6,5 sampai 8,5. Iya, benar sekali. Sudah melakukan studi teratur berarti tadi ya, sudah mengecek langsung ya kalau yang sudah kita sediakan. Nah, oke, yang terakhir yang keempat. Nah, di situ sudah sediakan ada data bahan indikator alami. Apakah ada yang punya jawabannya langsung soal yang keempat? Analisis data keempatnya. Angelika, absen berapa? Absen 3. Absen 3, kelompok 4. Jadi berdasarkan data yang diperoleh Evi, maka ekstrak bahan yang bisa digunakan sebagai indikator asam basa adalah ekstrak kubis ungu dan bunga sepatu. Berarti sama ya? Ya, Oke. karena keduanya dapat memberikan warna berbeda pada larutan asam dan larutan basa. Oke. Jadi hampir sama ya jawabannya ya, sama ya. Kelompok yang lain bagaimana? Kelompok 1 bagaimana? Saya Firas Andaru, absen nomor 2. Berdasarkan kelompok 1 Firas absen 2. Oke, kelompok 1 absen 2. Bagaimana? Berdasarkan jawaban kelompok kami dari hasil diskusi kami, bahan yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa adalah bahan yang dapat menunjukkan warna berbeda dalam kondisi asam maupun basa. Berdasarkan hasil percobaan, bahan yang dapat digunakan sebagai indikator adalah kubis ungu dan bunga sepatu, sama seperti jawaban kelompok 5 dan kelompok 4. 4. Ya. Kelompok yang lain sama? Sama kelompok 3? Sama. Oke, kelompok 2 sama? Oke. Nah, untuk kesimpulan percobaan bagaimana ya? Ada yang mau mencoba katakan untuk menjawab? Oke. Audin. Absen. Absen 13. Oke, gimana Audin? Dapat disimpulkan bahwa suatu larutan dapat diidentifikasi sifat asam atau basanya menggunakan indikator asam basa, di antaranya indikator alami dan indikator universal. Dengan menggunakan indikator alami, kita dapat mengelompokkan suatu larutan bersifat asam atau basa. Sedangkan dengan menggunakan indikator universal, kita dapat mengetahui rentang pH atau skala pH dari suatu larutan. Iya, jadi kalau misalkan tadi ya, kalau misalkan menggunakan indikator alami kita nggak tahu sifatnya itu asam atau basa aja. Tapi kalau misalkan menggunakan indikator universal tadi, kalian bisa tahu rentang pH-nya masuk pH berapa ya? Dari 1 sampai dengan 14. Nah, oke, kalau ada lagi yang mau menambahkan? Ada? Oh, ada. Oke, tidak sama ya berarti ya? Sama, ada yang mau ditanyakan tidak? Ya, tanyakan absen berapa? Absen 7. Oke, absen 7 kelompok 1 ini. Ya, oke. Apabila kita melakukan uji terhadap beberapa bahan yang ada di sekitar kita menggunakan indikator alami, tapi selain ekstrak kunyit sama ekstrak bunga sepatu,
yang kita buat sendiri, itu apakah hasil ujinya dapat dikatakan valid, Bu? Terima kasih. Dari pos dulu untuk bicara. Ini, kalau misalkan kita mau melakukan uji terhadap lautan di rumah ya, misalkan kita mau kita lautan ini sifatnya apa atau bahasa ya, terus kita mau membuat indikator sendiri di rumah. Nah, bagaimana sih? Maka kalian harus tahu dulu mana yang bisa digunakan sebagai indikator alami, yaitu bagaimana bisa memberikan warna berbeda pada lautan asam dan basa. Jadi dapat memberikan warna berbeda pada lautan asam dan basa. Jadi nanti ekstrak apa tanaman atau bunga yang mau digunakan untuk menguji itu nanti bisa digunakan dulu untuk menguji larutan asam atau larutan asam dan basa yang memang sudah diketahui sifat asam dan basanya. Oh, bisa pada cuka makan. Yang satunya tadi apa ya? Cuka makan tadi asam ya? Ya basa misalkan obat mah misalkan. Nah itu kan sudah jelas sifat asam dan basanya. Incan sudah tahu ya? Kan dari ini ada percobaan jadi sudah tahu. Nah, Incan uji dulu pada larutan asam sama basa. Kalau keduanya memberikan kalau misalkan tadi ekstrak tadi memberikan warna berbeda pada larutan asam dan basa tadi, maka ekstrak tanaman tadi itu bisa digunakan sebagai indikator asam basa alami. Nanti bisa digunakan untuk menguji larutan yang lain. Itu ya? Ya. Sama-sama. Oke, next. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, sekarang kita lanjut lagi ya. Nah, untuk kelompok yang presentasi hari ini sudah sangat bagus ya. Ini tadi presentasinya menggunakan apa? Canva. Oh, bagus. Sudah mengenal Canva berarti ya. Tayangannya sangat bagus. Oke. Nah, untuk hasilnya dari yang dipresentasikan di sini sudah sangat bagus ya. Sudah menguasai ya. Ada yang dibingungkan atau tidak? Tidak ada. Kalau yang lain sudah nggak ada yang ditanyakan ya? Oke, next kita lanjut. Nah, kalau sudah nggak ada yang ditanyakan, berarti kita sudah masuk ke berikutnya yaitu kuis ya. Nah, oke, sebelum kuis dipersiapkan dulu, mejanya dirapikan dulu, ya, untuk persiapan kuisnya. Sudah siap? Selamat mengerjakan. Sudah selesai? Oke, kita lihat siapakah tiga teratas. Ayo seperti biasa, silakan maju. Nafia, Flora Angelika, Nafia, sama Nican. Ayo silakan maju cepat. Flora, sama-sama. Tetap semangat ya belajarnya. Berikan dulu bantuannya. Coba dibantu dulu Bu Indah untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini bagaimana? Ambil lupa Bu Indah. Oke, Raya Kakak. Absen berapa, Le? Raya Kakak absen 8. Kelompok 3, oke Raya Kakak, bagaimana? Untuk kesempatan pertama, untuk mengetahui suatu larutan bersifat asam atau basa, kita dapat mengujinya menggunakan indikator alami dengan melihat perubahan warna yang terjadi dan indikator universal kita bisa mengetahui besaran pH-nya. Iya benar. Jadi tadi kita bisa mengetahui sifat asam dan basa menggunakan indikator alami dan indikator universal ya. Ada yang perlu tambahkan? Audin. Absen berapa Audin? Berdiri nggak? Berdiri. Absen berapa? Kelompok Audin kelompok 2 ya? Absen berapa? Absen 13 di mana? Bahwa harga pH menyatakan kekuatan ion H+ dalam suatu larutan sehingga apabila suatu larutan memiliki konsentrasi ion H+ lebih besar daripada konsentrasi ion OH-, maka dapat dikatakan larutan tersebut bersifat asam. Begitupun sebaliknya. Jadi kalau H+ yang berlebih berarti sifatnya asam. Kalau H- yang berlebih berarti sifatnya basa. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Kelompok 5. Kelompok 5. Absen berapa? Absen 12 bagaimana? Jadi saya mau menambahkan kesimpulan Audin bahwa indikator universal itu memiliki tingkat keakuratan yang tinggi karena di samping kita bisa mengetahui sifat suatu larutan itu asam atau basa, kita juga bisa mengetahui
kita lakukan hari ini kan identifikasinya menggunakan indikator alami dan indikator universal. Dengan menggunakan indikator alami, kita bisa mengetahui sifat larutan itu asam atau basa. Sedangkan kalau menggunakan indikator universal, kita bisa mengetahui tentang pH-nya, nilai pH-nya itu berapa, ya. Oke, yang itu nanti pada pertemuan berikutnya itu digunakan sebagai dasar dalam mengelompokkan asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah. Jadi kamu tahu tentang berapa aja pH-nya termasuk asam kuat, asam lemah, basa lemah. Gitu. Nah, sudah? Nggak ada yang bertanyakan ya? Oke, sekarang kita langsung ke refleksi pembelajaran. Nah, ini nanti ada 3 yang diisi, ada refleksi pembelajaran, kemudian ada lembar penilaian diri dan lembar penilaian teman sejawat. Untuk lembar penilaian teman sejawat itu nanti satu lembar itu isinya ada 3, jadi kalian silahkan memberikan penilaian terhadap 3 teman kalian yang lainnya, gitu ya. Oke. Untuk yang sudah selesai, boleh perwakilan kelompok mengumumkan di depan. Nah, sekarang ini Bunda akan mengumumkan untuk kelompok yang kelompok terbaik saja. Nah, untuk kelompok terbaik pertama yaitu kelompok ke berapa ya? Kelompok 5. Oke, kelompok 5. 3. Oke. Ya, kelompok 1. 1, 2, 3. Terima kasih. Nah, kelompok yang belum, teman-teman sudah cukup semangat. Nanti kita ketemu lagi pertemuan berikutnya. Nanti harus lebih semangat lagi, lebih kompak lagi ya semangatnya. Nah, minggu depan kalian akan mempelajari materi baru, lanjutan dari materi hari ini. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi, cara menentukan, oh ini yang bisa digunakan sebagai indikator asam basa alami apa aja ya, gitu ya. Kita bunga sepatu, kita bawa bunga sepatu. Kalau ini tadi bunga sepatu sama ekstrak kunyit kan sudah. Nanti kita membawa ekstrak tanaman yang lainnya. Sebelum kita tutup, berdoa dulu. Evaluasi mana? Silakan ini berdoa dulu. Kalau satu lagi guys. Kita akhiri pembelajaran matematika ini pada kita berdoa. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, semoga ini yang kita dapat pada hari ini bermanfaat. Dan semoga ilmu kita menjadi berkah. Amin. Doa mulai. Doa selesai. Oke anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai sekian dulu. Ada kurangannya, Bunda mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bunda akhiri dulu.